kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Selamat menikmati. Pertanyaan demi pertanyaan timbul tenggelam di dalam benak Rasemi tentang sahabatnya yang agaknya mulai mencurigakan. Namun jawaban yang diperolehnya hanya memusingkan kepala. Karena Rakuti memang sosok yang sulit ditebak. Kadang diam tak bergeming, kadang meledak-ledak tak terduga. Sebagaimana cuaca, sebentar nampak cerah bersih, tapi sebentar kemudian mendung dan gelap. Kadang hujan lebat, tapi segera terang dan cerah. Begitulah alam. Dan Rakuti adalah alam. Alam yang ganas, alam yang penuh misteri. Langkah-langkah apa yang sebaiknya aku ambil untuk menghadapi Rakuti? Aku merasa dia ini sekarang sudah lebih licin dan licik daripada aku. Ya, pasti. Dia pasti akan mensiasati siasatku. Dia pasti akan mendahului daripada didahului. Akan menerkam daripada diterkam. Ya, hukum perang kiranya sudah mulai berlaku. Membunuh atau dibunuh. Perlahan-lahan senja mulai merayap. Kicau burung telah kembali ke sarangnya. Bumi Majapahit telah tenggelam dalam keremangan. Pikiran Rasemi kusut. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Mestikah mencari bantuan dan mengajak bicara pada Rawadeng dan Rayuyu? Haruskah dia datangi pula Ratanca, Rapangsa dan Rapanya? Tapi apakah mereka berani untuk diajak bicara tentang Rakuti? Ya, sebaiknya ku datangi mereka. Lalu ku ajak bicara. Akan kukatakan pada mereka tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan mudah-mudahan mereka mau mengerti. Mau memahami situasi yang tengah terjadi dan sekaligus mau membantuku. Rasemi merasa sedikit lega karena telah menemukan jalan keluar yang seharusnya ditempuh. Sementara senja telah hilang digantikan malam. Langit biru ditebari bintang. Awan-awan putih tampak melayang ringan menutupi sang purnama. Rasemi nampak menuntun kudanya keluar dari istal. Dan sejenak kemudian, dia kendalikan kudanya menuju wisma kediaman Rawadeng dan Rayuyu. Rasemi terguncang-guncang di atas kuda tunggangannya. Pikirannya hanya satu, meminta bantuan dan dukungan pada Rawadeng dan Rayuyu. Harapannya hanya satu, semoga mereka semua bisa membantu menghadapi Rakuti. Kita tinggalkan Rasemi yang sedang panik, bingung dan gelisah. Kini kita beralih pada Rakuti dan Wang Agung. Tampaknya kedua guru dan murid itu semakin yakin dan mantap dalam langkah pertamanya dalam aksi gerakan yang telah dimulainya. Guru, tengah malam ini semua harus sudah beres. Supaya kita tidak perlu direpotkan lagi oleh urusan monyet pintar itu. Iya, tepat tengah malam ini aku akan berusaha sudah meringkus Rasemi. Setelah itu, segera aku bawa lari ke pinggir kota Raja Majapahit. Aku sudah akan menunggu guru di sana. Bagus. Akan kujalankan tugas ini sebaik-baiknya. Terima kasih, Guru. Tapi ingat, Guru hanya bertugas membekuknya, bukan membunuhnya. Bawa dia ke pinggir kota raja dalam keadaan hidup. Dan tidak boleh seorang pun tahu hal ini. Iya, aku mengerti, Rakuti. Dan untuk membekuk seorang Rasemi, sama halnya menepuk lalat. Kau tak perlu khawatir padaku. Begitupun dengan para prajurit penjaga Wisma Rasemi. Akan kubuat tidak bergerak di tempatnya. Jangan khawatir padaku. Baiklah. Selamat menjalankan tugas, Guru.
Guru dan murid lalu saling berjabatan tangan, seolah hendak menyampaikan keberhasilan langkah awal yang baru akan ditempuhnya. Malam menjadi saksi atas mereka berdua. Langit biru tertutup awan hitam, bulan tak bersinar terang. Rakuti dan Wong Agung kemudian beranjak meninggalkan wisma. Prajurit, mana tuanmu? Kami tidak melihat beliau sedari siang tadi, Tuan. Kau ini jadi prajurit jaga, tidak tahu kemana tuanmu? Apa saja yang kau jaga selama ini, Betul, Tuan Rasmi. Kami hanya berjaga-jaga di luar, di pintu gapura ini saja. Sedang apa yang terjadi di dalam, dan bagaimana Tuan Rawedeng selama di dalam, kami tidak tahu persis. Kami baru akan masuk jika Tuan Rawedeng memanggil. Itu pun sejauh Tuan Rawedeng perlukan. Kalau begitu aku akan memeriksa ke dalam. Silakan Tuan Rasmi. Rasmi segera melangkah memasuki pendopo. Keadaannya sunyi lengang. Dua prajurit jaga kembali ke tugasnya semula. Rasmi bingung, mengapa prajurit jaga sendiri sampai tidak tahu apakah ada atau tidak sang majikannya. Dengan langkah satu-satu, Rasmi menelusuri lorong yang menghubungkan pendopo dengan ruang dalam. Sampai di depan pintu bilik Rawedeng, dia berhenti. Rawedeng? 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 Apakah kau ada di dalam, Rawedeng? Rawedeng? Aneh. Sepertinya tidak ada tanda-tanda Rawedeng ada di dalam. Lantas kemana dia? Coba, kubuka saja pintunya. Terkunci. Pintu ini dikunci dari luar. Barangkali saja dia sengaja keluar untuk menghindari bertemu dengan siapapun. Bagus, tindakan yang pintar. Bahkan istrinya sendiri pun dibawanya serta. Berarti dia sudah mencium tanda-tanda yang tidak beres. Rasmi beranjak meninggalkan tempat itu. Hatinya bertanya-tanya, kemana sebenarnya Rawedeng pergi? Apakah dia mencari perlindungan pada Aryatada? Atau mungkin pergi menghadap Gusti Prabu ke istana guna melaporkan situasi yang sedang berlaku? Tidak mungkin. Ya, Rawedeng tidak mungkin berbuat kebodohan dengan pergi berlindung pada Aryatada atau menghadap Gusti Prabu. Dia tentu akan berpikir 2 kali lipat untuk melakukan tindakan yang akan menjerumuskan diri sendiri itu. Tetapi, kemana dia sebenarnya? Prajurit! Ya, Tuan Rasmi! Kemarilah sebentar! Ada apa, Tuan? Apakah perlu bantuan? Tuanmu ternyata tidak ada di tempat. Pintu biliknya terkunci dari luar. Apakah kalian tahu kemana kira-kira tuanmu pergi? Sungguh, Tuan. Kami tidak tahu masalah-masalah yang ada di dalam. Kami hanya prajurit jaga. Barangkali kau melihat kapan dia keluar meninggalkan wisma. Kami benar-benar tidak tahu, Tuan. Bukankah kami hanya bertugas jaga selalu bergiliran? Tapi... ada apa? Ada apa, prajurit? Katakanlah, katakan. Teman kami memang pernah ada yang tahu. Biasanya Tuan Rawedeng pergi tanpa meninggalkan pesan apa-apa. Beliau baru pulang kira-kira 2 atau 3 hari kemudian. Iya. Betul, Tuan Rasmi. Bagaimana? Kadang beliau hanya beberapa saat saja di dalam, lalu pergi lagi. Kami kan hanya penjaga, jadi kami sangka Tuan Rawedeng memang sedang sibuk. Oh, begitu. Lalu selama ini apakah ada orang lain yang datang? Sepertinya tidak ada, Tuan. Iya, Tuan. Dan baru Tuan Rasmi inilah yang datang. Sedang Tuan Rayuyu juga tidak pernah datang. Ya. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Lalu Rasmi melangkah menuju tempat kudanya ditambatkan. Sedang kedua prajurit jaga tadi kembali lagi ke tempat tugasnya masing-masing.
Malam semakin dingin. Sinar bulan tidak bebas menerangi bumi karena tertutup awan hitam. Dalam keadaan remang-remang itulah Rasmi kembali ke wisma kediamannya. Malam semakin dingin. Awan hitam menutupi langit yang biru. Bulan tak tampak sama sekali. Di antara wuwungan-wuwungan bangunan istana, tampak sesosok bayangan melompat-lompat dari satu wuwungan berpindah ke wuwungan yang lain. Gerakannya lincah dan ringan tanpa suara. Para prajurit jaga maupun prajurit ronda tak ada yang bisa melihatnya. Banyak sekali prajurit jaga di bawah itu. Apakah Rasmi tahu kalau nyawanya sedang terancam? Tampaknya wisma Rasmi kosong. Sedang pergi atau sembunyi orang itu? Wong Agung, bayangan hitam yang melompat-lompat di atas wuwungan bangunan istana itu memang Wong Agung. Dia menatap ke bawah, ke arah wisma Rasmi. Tampaknya wisma itu kosong dan lengang. Kemana orang itu? Apakah sedang ke tempat Rawedeng? Atau Rayuyu? Atau... kemanapun dia, aku akan tetap menunggunya di atas hubungan ini. Cepat atau lambat, dia pasti kembali. Kenapa hatiku jadi was-was? Mengapa perasaanku jadi tidak enak begini? Adakah sesuatu akan terjadi? Rawedeng tidak di tempat. Rayuyu pun tidak ada di tempatnya. Apakah mereka tahu bahwa akan ada peristiwa yang bisa mengancam nyawanya? Aku tidak yakin mereka berdua ada di tempat Ratanja, Rabanyak atau Rapangsa. Sebab ketiga orang itu hampir tidak berpengaruh pada Rawedeng maupun Rayuyu. Hendak kemana aku sekarang? Pulang kembali ke wisma atau... Rasmi bingung, kepalanya pening tidak karuan. Sementara malam semakin larut dan sepi. Angin dingin bertiup menyusuri bumi. Kita tinggalkan sejenak keadaan Rasmi yang sedang tidak karuan. Kita tengok sebentar keadaan Rawedeng dan Rayuyu yang sedang berada di tempatnya ketika Rasmi mendatangi wisma kediaman mereka. Bapak Brahmana Ratu Kuning, kami senantiasa tidak tenang jika berada lama-lama di Majapahit. Benar, Bapak. Rasa was-was dan ketakutan selalu menghantui diri kami. Sehingga kami merasa bahwa sebaiknya kami tinggalkan saja wisma dan kota Raja Majapahit. Tidak, itu tidak benar. Tindakan seperti itu malah akan memperkeruh suasana. Kalian akan semakin dicurigai dan dikejar-kejar. Tetapi Bapak, andaipun kami tetap di sana, jiwa dan perasaan kami selalu merasa terancam. Itu cuma perasaan. Sekali lagi, perasaan. Seperti yang pernah kukatakan, hendaknya kalian pandai bermain sandiwara. Karena semua ini hanyalah sandiwara. Sedang tindakan kalian untuk menghindar itu bukan dan tidak akan menyelesaikan masalah. Coba, kalian bersikap wajar dan tenang. Ikuti dan amati situasi yang ada tanpa harus tenggelam atau terbawa oleh arus situasi itu sendiri. Bapak Brahmana Ratu Kuning, yang kami khawatirkan, apa yang pernah kami katakan pada Rakuti tempo hari, ternyata kenyataannya berbalik. Berbalik bagaimana maksudmu? Kami takut Rakuti justru bukan marah dan membalas dendam pada Rasmi, tetapi malah bersama Rasmi
mendatangi kami dan menuntut tanggung jawab atas apa yang pernah kami katakan, Bapak. Ya, itu mungkin saja terjadi. Tetapi tidak untuk Rakuti. Dia akan langsung naik pitam, marah besar, dan pasti merencanakan pembunuhan atas Rasemi. Mesti itu dilakukan dengan diam-diam. Itulah Rakuti. Dia tidak pernah menyimpan lama-lama sesuatu yang tidak disukainya. Jadi kami sebaiknya kembali ke Majapahit, Bapak. Ya, dan bersikaplah wajar serta biasa-biasa saja. Apakah Bapak Brahmana Ratu Kuning bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa atas diri kami dan keluarga kami? Karena ucapan kami pada Rakuti tentang Rasemi itu, Bapak. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri kalian maupun keluarga kalian. Setidak-tidaknya untuk sementara ini. Karena Rakuti hanya akan mengincar Rasemi, mitranya selama ini, dan sekarang sudah dianggap telah berkhianat. Baiklah, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kalau begitu, besok pagi kami dan keluarga akan kembali ke Majapahit. Benar, Bapak. Dan seandainya sewaktu-waktu terjadi sesuatu atas diri kami mohon kiranya Bapak mau membantu kami. Ya, datanglah kemari. Jangan khawatir. Aku akan membantu. Malam ini sepertinya lain dengan malam-malam sebelumnya. Entahlah apa yang membuat malam ini menjadi lain. Tidak seperti biasanya. Prajurit. Ya, Tuanku Rasemi. Bawa kuda ini ke istal. Baik, Tuanku. Apakah selama aku pergi tadi tidak ada tamu atau seseorang yang mencariku? Tidak ada, Tuan. Seperti malam-malam biasanya, tak ada seorang pun yang datang ingin bertemu Tuan. Bahkan Tuan Rakuti pun tidak. Baik. Sekarang bawa kuda ini ke istal, lalu kembali ke tugasmu. Malam ini kalian semua tidak boleh lengah. Waspadalah dalam bertugas ya. Baik, Tuan. Apakah selama aku pergi dari sore tadi tidak ada seseorang mencariku? Tidak ada, Tuan. Seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada orang yang datang menemui Tuan. Bahkan Tuan Rakuti sendiri, yang biasanya sibuk mencari Tuan, sekarang ini jarang kelihatan lagi. Baiklah, prajurit. Lekas bawa kuda ini ke istal, lalu kembalilah pada tugasmu. Malam ini kalian harus berjaga-jaga dengan baik. Jangan lengah. Waspadalah dalam tugasmu. Baik, Tuan Rasmi. Mengapa hatiku tidak enak? Perasaanku gelisah. Ada apa ini sebenarnya? Mungkinkah Rakuti mulai menjalankan gerakannya? Rasemi merasakan adanya kelainan pada dirinya. Tapi dia tidak tahu apa. Langkahnya gontai memasuki pendopo. Hatinya makin berdetak keras. Sementara itu, di atas wuwungan wismanya, seseorang tengah mengintai gerak-geriknya. Dialah Wong Agung yang telah menunggunya sekian lama. Bangsat betul orang itu. Ditunggu dari tadi baru kelihatan. Awas kau Rasemi. Sebentar lagi akan kubekuk dan kubawa pada Rakuti, sahabatmu. Dia sudah masuk ke dalam wismanya. Aku harus segera turun dan menguntitnya sampai ke ruang biliknya. Di sana baru ku kerjai dia. Di tempat lain, jauh di tepi pinggiran kota raja, Rakuti sudah tidak sabar menunggu gurunya membawa hasil buruannya. Dia resah. Sebentar-sebentar dikepalkannya tangannya. Giginya gemeretuk. Terkadang kakinya menendang-nendang sebuah pohon besar, di mana di bawahnya dengan hati berdebar dia menunggu. Lama sekali dia melakukan pekerjaannya. Apakah Rasemi kebetulan tidak berada di rumahnya?
Atau mungkin guru terpaksa menunda pekerjaannya karena banyak prajurit jaga mengelilingi Wisma Rasemi. Tidak, guru tidak boleh gagal melakukan pekerjaannya. Andai pun berhasil, jangan sampai seorang pun mengetahuinya. Ini adalah langkah awal dalam serentetan langkah-langkah berikutnya. Jika langkah awal ini gagal dan ketahuan orang lain, langkah-langkah selanjutnya tentu akan lebih sulit lagi. Ya, guru tidak boleh gagal. Sekali lagi, guru tidak boleh gagal. Nah, sekarang Rasemi sudah masuk ke ruang biliknya. Aku akan membekuknya dengan cepat tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Wah, monyet elek itu kenapa masih saja berdiri di situ? Wong Agung tiba-tiba kesal karena seorang prajurit masih saja berdiri di dekat pintu masuk ruang bilik Rasemi. Kalau aku nekat menyerang prajurit itu, tentu Rasemi keluar karena ada suara gaduh di depan pintunya. Tapi kalau aku menunggu saja di sini, ya entah kapan monyet elek itu akan beringsut dari tempatnya. Wah, jangan-jangan prajurit sengaja ditaruh di situ oleh Rasemi untuk menjaga keamanan dirinya. Lama Wong Agung menimbang-nimbang langkah apa yang akan diambilnya. Sementara dia sendiri merasa tentu muridnya sudah tak sabar lagi menunggu hasil kerja gurunya. Wah, Rakuti, aku minta kau bersabar sedikit saja. Aku tahu kau pasti sudah tidak sabar lagi karena menungguku terlalu lama. Tapi kalau saja kau izinkan aku melumpuhkan monyet elek yang berdiri di depan pintu bilik Rasemi, sudah pasti sekarang ini Rasemi sudah ada di depanmu. Karena sudah tak sabar menunggu terlalu lama, Wong Agung mulai nekat mengendap-endap mendekati tempat prajurit itu berdiri. Rupanya kenekatan Wong Agung tidaklah sia-sia, karena sebentar kemudian prajurit! Prajurit! Sedang apa kau? Suara apa itu? Prajurit! Wah, celaka. Rupanya dia masih dengar juga suara tubuh prajurit jatuh. Prajurit! Mengapa kau tak menjawab? Sedang mengerjakan apa kau di depan pintuku? Awas, kalau kau tidak menjawab juga dan aku membuka pintu, rasakan sendiri hukumanmu. Pintu kamar Rasemi membuka. Prajurit jaga masih tampak berdiri bersandar dinding. Rasemi bingung mengapa sikap prajurit jaga itu berdiri sambil bersandar ke dinding. Tapi belum lagi Rasemi sadar akan apa yang terjadi. Tiba-tiba dengan cepat Wong Agung mengerjakan tugasnya tanpa suara, sehingga prajurit-prajurit jaga lainnya tak sampai mendengar peristiwa keributan kecil itu. Pertama sang prajurit jaga ditotok jalan darahnya dan dibiarkan berdiri tersandar di dinding. Menyusul kemudian yang kedua, Rasemi membuka pintu dan belum lagi sadar akan apa yang terjadi. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat cepat menotok jalan darahnya dan dia pun lumpuh lunglai. Rakuti, aku berhasil melaksanakan tugas yang kau berikan. Sebentar lagi tentu aku sudah sampai di pinggir kota raja. Kau tak perlu bimbang, anakku. Tidak usah sangsi. Dengan cepat Wong Agung meraih dan menyampirkan tubuh Rasemi pada pundaknya. Lalu tubuh itu dibawanya melompat di atas wuwungan. Tidak seorang pun prajurit yang ada di bawah melihat bayang-bayang hitam terbang melintasi bangunan-bangunan istana. Hingga di suatu tempat, tubuh itu turun mendarat ke bumi dengan mulus dan menyambar seekor kuda yang telah disiapkan. Ingat
Si Murang itu kenapa dari tadi cuma berdiri bersandar ke dinding terus? Ayo, kita lihat. Ayo. Jangan terjadi sesuatu ini. Iya. Sudahlah. Mari kita lihat bersama-sama. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Ayo. Kenapa berjaga-jaga malah tidur sambil berdiri? Murang, ayo bangun Murang, bangun. Nanti kalau Tuan Rasemi tahu bisa cilaka kau. Ayo bangun Murang. Bangun. Ada apa rame-rame begini? Kok malah bertanya? Seharusnya aku yang tanya sama kamu. Iya. Ada apa? Kok kamu jaga sambil tidur berdiri? Tidur berdiri? Loh, siapa yang tidur sambil berdiri? Kamu ini bagaimana, Murang? Jelas kamu tidur berdiri malah tanya. Wah, aku bingung. Benar-benar tidak tahu apa-apa aku ini. Teman-teman, dia sendiri bingung. Bagaimana dengan kita? Benar, aku tidak tahu. Aku tidak sadar kenapa aku bisa seperti ini. Wah, jangan terjadi sesuatu ini. Wah, bisa itu. Coba ketok pintu Tuan Rasemi itu. Aku tidak berani. Kau saja. Ayo Murang, ketok pintunya Tuan Rasemi itu. Aku tidak berani. Kau ini bagaimana sih? Yang tugas menjaga Tuan Rasemi kan kau sendiri. Ayo cepat ketok dan tanya pada Tuan Rasemi. Tidak. Aku memang tidak tahu apa-apa. Kau ini membantah saja sih. Pantas orang tuamu memberi nama Murang yang artinya membantah. Ternyata kau memang suka membantah ya. Sini. Biar aku yang mengetok pintu itu. Daripada hanya ribut-ribut tidak karuan. Ayo, katanya kau berani mengetuk, ayo. Ketok sana. Iya, sabar sebentar. Sabar. Sabar aja. Tuan Rasemi. Tuan. Wah, jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Kau dari tadi ngomongnya selalu jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Gak ada apa saya, Pak. Diam semua. Diam. Tidak ada yang patut ditertawakan. Mengerti nggak? Ini pasti. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu ya. Sudah. Kalau begitu kita buka saja. Sepertinya tidak ditutup rapat pintu ini. Tuan Rasemi tidak ada. Tuan Rasemi tidak ada. Kawan-kawan, Tuan Rasemi hilang. Tuan Rasemi hilang. Di mana aku ini? Di mana? Kenapa badanku terikat di pohon begini? Siapa yang telah melakukan ini? Aduh, kuat sekali tali pengikat ini. Badanku sakit semua. Kuat sekali katanya. Aku tidak ingat apa-apa. Bagaimana sampai aku terikat di tempat seperti ini? Siapa yang telah berani melakukan ini semua? Kurang ajar. Pasti orang ini punya niat tidak baik terhadapku. Tapi mengapa kejadiannya begitu cepat? Aku sulit untuk mengingatnya. Ya. Sepertinya aku baru saja membuka pintu bilikku. Lalu tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat menyambar. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, pasti pelakunya seseorang yang berilmu tinggi. Tapi siapa orangnya?
Oh, siapa yang muncul dari balik semak-semak itu? Oh, bayangan hitam itu. Oh, seperti aku seperti mengenalnya. Benarkah bayangan hitam yang mendekatiku adalah Rakuti? Rakuti. Rupanya kau, Rakuti. Kentut busuk. Marahlah, selagi kau masih bisa marah. Caci makilah, selagi kau masih bisa mencaci maki. Setan belang, orang tidak tahu dia untung. Marahmu menarik sekali rasanya. Baru sekarang aku sempat melihat sahabatku bisa marah-marah dalam ketidakberdayaannya. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo! Lepaskan ikatan ini. Lepaskan! Oh. Marahmu terlalu berlebihan, sobat. Cobalah marah yang sedikit sopan. Bangsat. Aku memang bangsat. Tak ubahnya seperti dirimu. Jadi, sama-samalah kita. Jadi kau tidak mau melepaskan ikatanku? Oh. Itu gampang diatur. Tenang saja. Terus terang, Rakuti. Terus terang, katakan apa maumu terhadap diriku. Oh. Seharusnya aku yang bertanya pada dirimu. Sebenarnya apa yang kau maui terhadap diriku? Kita bersahabat, bukan? Sejak lama, dan sudah lama kita bersahabat. Bahkan sudah boleh dikatakan bersaudara. Tapi sejauh mana ikatan persahabatan dan persaudaraan itu? Cuma waktulah yang menentukan. Persahabatan dan persaudaraan tidak ditentukan oleh waktu, Rakuti. Tetapi kita manusianya. Itu dulu. Itu pepatah kuno, Rakuti. Tetapi sekarang segalanya sudah berubah. Sebagaimana perubahan Rakuti si pemuda desa Ganding menjadi Rakuti si calon Raja Majapahit. Semuanya itu tidak akan pernah terjadi, Rakuti. Kalau kau berjalan dari desa Ganding ke Majapahit sendirian tanpa aku. Betul, tepat sekali. Sebab itulah aku sangat berterima kasih padamu. Tanpa kau, tentu aku tidak akan sampai seperti ini. Tanpa kau, aku akan tetap menjadi pemuda desa Ganding yang tidak tahu apa-apa. Lalu? Kau memang sungguh luar biasa, Rasemi. Luar biasa. Setan. Dan seperti inikah ucapan terima kasihmu, Rakuti? Dengan mengikat aku di sebuah pohon besar seperti tawanan. Aku tak menganggapmu tawanan. Kau sendirilah yang mengatakannya. Kalau begitu, lepaskan aku. Lepaskan. Sabar, tenang saja. Ya. Bukankah kau selalu mengajariku untuk tetap sabar? Ya. Tenang dan menggunakan otak. Kau licik. Kau curang. Semua itu kau sendiri yang mengajarinya. Terus terang kuakui, aku terlalu banyak belajar darimu. Begitu banyaknya sehingga aku merasa lebih pintar darimu, lebih licik darimu, dan lebih curang. Dan kau tak perlu marah kalau sekarang ini aku bisa mengikatmu seperti ini. Karena memang aku begitu banyak menimba ilmu darimu. Terima kasih, Rasemi. Rasanya sekarang ini aku siap untuk berjalan sendiri tanpa kau temani. Jahanam keparat! Aku memang jahanam keparat. Rakuti adalah jahanam yang keparat. Lepaskan aku dari tali ikatan ini. Lepaskan Rakuti. Lepaskan. Tapi kita masih bisa bersatu, meski berlainan kegemaran. Iya. Kita masih pemuda lugu, polos,
dan serba sederhana. Lalu kau ajak mengadu nasib ke kota Raja Majapahit. Iya. Dan aku mau karena aku kepingin menjadi raja. Dalam pandanganku waktu itu menjadi raja begitu mudahnya. Semudah aku meneguk guci-guci tuaku. Tapi ternyata kita butuh waktu dan perjuangan yang tidak kepalang tanggung. Aku juga masih ingat ketika aku tiba-tiba marah dan mengajakmu berkelahi. Tapi dengan kecerdikanmu, kau ajak minum-minum dulu sampai aku mabuk. Baru kemudian kau cemplungkan ke dalam sebuah sumur kering. Iya. Kau berteriak-teriak minta diampuni. Lalu ku angkat kembali kau dari sumur itu. Iya. Ya, aku menyerah kalah waktu itu kan. Tak kepintaranmu. Karena setelah itu kita bertemu Ramapati. Kita masuk ke pusat pendidikan calon tanda. Iya, dan akhirnya kita bisa menjadi penggawa di kerajaan Majapahit. Luar biasa perjalanan kita. Sehidup semati kita jalani bersama, Rakuti. Bukankah begitu janji kita berdua pada waktu itu, Rakuti? Iya, benar. Lalu sekarang, kenapa kau ikat aku seperti ini? Kenapa? Itu lain persoalannya. Jadi kau benar-benar ingin mengikatku terus-menerus seperti ini? Iya. Supaya pembicaraan kita berjalan lancar, tak kurang suatu apapun. Bagaimana aku bisa bicara bebas kalau aku dalam keadaan terikat seperti ini, Rakuti? Tenang sajalah. Tak usah uring-uringan terus. Rasmi meronta-ronta. Dia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari himpitan tali-tali yang mengekangnya. Namun semakin kuat dia meronta, semakin kuat pula tali-tali itu mengikat. Kau betul-betul jahanam, Rakuti. Kau jahanam keparat. Kau ikat aku semakin kuat. Kau ini pintar-pintar bodoh, Rasmi. Tali ini semakin kuat kalau kau berontak. Dia akan semakin kuat dan erat mengikat. Jangan bodoh. Tenang saja. Kalau kau bisa bersikap lebih manis, tali itu pun akan semakin manis mengikatmu. Kau apakan tali-tali ini sampai bisa mengikat sekuat ini, Rakuti? Kau apakan, Rakuti? Itu cuma sekedar keahlian tali temali. Kau tidak tahu, bukan? Diam-diam aku punya keahlian tersendiri untuk mengikat seseorang yang bandel. Sebab itu, bersikaplah manis, supaya pembicaraan kita pun berjalan manis pula. Aku bosan mendengar kata-katamu, Rakuti. Apakah kau berniat membunuhku? Perkara bunuh-membunuh bukan persoalan bagiku. Jadi, kau benar-benar berniat membunuhku, Rakuti? Tenang sajalah. Kau kan tidak ingin cepat-cepat mati? Rakuti. Kau takut mati, Rasmi? Pada akhirnya manusia akan mati, cepat atau lambat. Jadi tak perlu gelisah menghadapinya. Wah! Nampaknya kau bangga menjadi seorang pembunuh berdarah dingin, Rakuti. Kebanggaan itu perlu, Rasmi. Karena dengan kebanggaan membuat seseorang ingin hidup lebih lama lagi. Aku bangga karena aku ingin hidup lebih lama lagi. Manusia tanpa kebanggaan, tak ubahnya manusia tanpa keinginan, tanpa cita-cita, tanpa semangat hidup. Manusia tanpa bangga adalah manusia tanpa berpikir. Jika manusia sudah berhenti berpikir, maka sebaiknya mati saja. Apa kau kira aku ini sudah berhenti berpikir? Kau memang tak pernah berhenti berpikir. Tapi sebab itu aku mengikatmu. Dalam keadaan terikat pun kau masih tetap berpikir. Nah, bagaimana kalau kau dalam keadaan bebas? Kita sama-sama berpikir, Rasmi. Kau berpikir bagaimana sebaiknya melepaskan diri dari ikatan itu.
sedang aku berpikir tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan dirimu. Kawan-kawan, ini pada beliau. Kenapa harus aku? Kita kan tugas sama-sama. Iya. Tapi yang kebetulan tugas di depan pintu Tuan Rasemi kan kamu. Tidak aku. Masa aku harus mempertanggungjawabkan tugas ini sendiri? Murang, jangan membantah terus. Ini tugasmu. Kamu yang harus memberi keterangan sejelasnya pada Gusti Mapati Aryatada. Tapi aku takut. Soalnya aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja aku tak sadar. Justru kalianlah yang membuatku tersadar. Murang, sebagai prajurit tidak boleh takut. Terlebih dalam mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya, Murang. Kau ini cuma pintar ngomong. Wah, kau juga. Baiklah, kalau begitu kita bersama-sama saja pergi menghadap Gusti Mapati Aryatada. Itu bagus. Kalau begitu, aku setuju. Mari kawan-kawan, kita menghadap Gusti Mapati. Murang, prajurit jaga di pintu bilik Rasemi semula enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Tetapi demikian kawan-kawan prajurit yang lain ikut mengantarnya, maka dia pun bergegas menuju istana kepatihan. Malam masih sepi, seolah menyimpan satu misteri. Bulan yang pucat sepertinya enggan menyinari bumi. Tak lama kemudian beberapa prajurit jaga wisma itu telah sampai di istana kepatihan. Seorang prajurit kawal istana kepatihan terpaksa membangunkan gustinya karena ada kawanan prajurit jaga wisma ingin bertemu dan melaporkan sesuatu yang penting. Aryatada, karena jiwa pengabdiannya yang begitu tinggi terhadap Majapahit, dia tidak keberatan menerima kawanan prajurit Wisma Rasemi. Setelah sejenak bersiap diri, Aryatada segera menemui mereka. Ada keperluan apa? Kalian malam-malam begini membangunkan tidurku. Ampun Gusti Mapati. Kami kejelasannya teman hamba ini akan melaporkannya secara terperinci ke hadapan Gusti Mapati. Ya, mengingat teman hamba yang satu ini yang langsung berada di tempat kejadian, Gusti. Iya. Katakanlah prajurit. Ampun Gusti Mapati. Memang benar hamba yang kebetulan bertugas jaga di depan pintu ruang bilik Tuan Rasemi. Iya. Tetapi terus terang saja, hamba sama sekali tidak mengetahui jalannya peristiwa. Karena tiba-tiba saja hamba tersentak untuk kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Hamba baru tersadar tatkala teman-teman datang menyadarkan hamba, Gusti. Sebenarnya ada peristiwa apa? Mengapa kalian katakan penting? Sedang di mana letak kepentingannya? Aku belum tahu jelas dari kalian. Ampun Gusti Mapati. Jika sekiranya teman hamba ini tidak begitu jelas mengatakannya, dia masih dalam keadaan ketakutan dan kebingungan. Iya. Kalau begitu, engkaulah yang melaporkannya. Ayo, katakan, ada peristiwa apa? Begini Gusti. Ketika kami bertugas keliling wisma dan lorong serta ruang-ruangnya, kami dapatkan teman hamba bernama Murang ini tengah berdiri tersandar ke dinding seperti tidur, Gusti. Nah, saat kami dekati, ternyata dia dalam keadaan tidak sadar akibat ditotok jalan darahnya. Ditotok jalan darahnya? Begitulah, Gusti Mapati. Siapa yang melakukannya? Justru yang itu belum kami ketahui, Gusti Mapati. Iya. Coba teruskan laporanmu. Baiklah, Gusti. Kami semua kemudian sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata benar. Saat kami ketuk pintu bilik Tuan Rasemi, tidak ada jawaban, Gusti. Lalu kami beranikan diri untuk membukanya. Terus? Tuan Rasemi tidak berada di tempatnya, Gusti. Rasemi tidak ada di tempatnya? Betul, Gusti Mapati.
Karena itulah kami lantas berpikir, jangan-jangan telah terjadi sesuatu, Gusti. Ush, kau ini selalu mengucapkan kata-kata itu. Aku benci mendengarnya, tahu? Tapi kan memang betul. Baiklah. Lalu, apalagi yang mau kalian sampaikan kepadaku? Kiranya hanya itu, Gusti Mapati. Kukira kalian jangan dulu lekas berkesimpulan. Tuanmu Rasemi itu hilang atau diculik. Ada kemungkinan dia kebetulan pergi dan kalian tidak tahu kemana perginya. Kedua, Rasemi cukup bisa menjaga diri untuk menghindari hal-hal yang sifatnya di luar dugaan. Sebab itu, kalian kembalilah bertugas dan tidak perlu khawatir apa-apa. Halnya dengan keadaan Murang yang kalian temukan tertidur bersandar ke dinding. Ya, mungkin dia terlalu ngantuk ketika berjaga, sehingga tanpa sadar dia tertidur. Bukankah begitu? Hamba memang tidak tahu apa-apa, Gusti Mapati. Hamba cuma kaget. Ya, cuma kaget sebentar, lalu tidak ingat apa-apa, Gusti. Baiklah. Sekarang kembalilah bertugas dan jangan berkomentar apa-apa dulu. Karena peristiwa tuanmu masih harus diselidiki kebenarannya. Dia itu kan seorang penggawa tinggi kerajaan. Dia punya tugas dan pekerjaan. Ya, jadi pasti dia kembali. Ampun, Gusti Pati. Lalu halnya dengan teman kami ini yang bernama Murang, bagaimana, Gusti? Benar, Gusti Pati. Bukankah dengan keadaan yang tidak sadar itu, kita sudah bisa menyimpulkan, jangan-jangan telah terjadi sesuatu, Gusti. Halnya dengan temanmu Murang. Bisa saja dia tertidur bersandar di dinding depan pintu. Karena dia merasa lelah yang teramat sangat. Ya, rasa lelah itulah yang membuatnya tanpa sadar tertidur bersandar di dinding. Bukankah begitu, Murang? Ampun, Gusti Pati. Cuma kaget sebentar. Lalu hamba benar-benar tidak ingat apa-apa lagi, Gusti. Ya, baiklah. Sekarang kalian kembalilah bertugas seperti biasa. Tidak perlu panik atau merasa was-was. Karena peristiwa tuanmu itu masih harus diselidiki kebenarannya. Janganlah kalian berkomentar apa-apa. Nanti malah membuat suasananya semakin keruh. Baik, Gusti Pati. Nah, sekarang kembalilah kalian ke tugas masing-masing. Kami mohon pamit, Gusti Pati. Rasemi, tampaknya wajahmu semakin pucat saja. Kenapa? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau lakukan ini semua padaku, Rakuti. Aku sahabatmu, Rakuti. Kita dua orang sahabat yang sama-sama berjuang demi masa depan kita berdua. Tapi kenapa kau lakukan ini padaku? Aku benar-benar tidak mengerti, Rakuti. Nanti pun kau akan mengerti, Rasemi. Kenapa harus nanti? Kenapa tidak sekarang saja kau katakan biar semuanya menjadi terang? Apakah sengaja kau buat aku seperti ini untuk sekedar mempermalukan diriku? Ayolah Rakuti, katakan terus terang. Bukankah kau suka berterus terang apapun keadaannya? Tapi keadaan saat sekarang berbeda dengan keadaan yang terdahulu, Rasmi. Kau perlu tahu itu. Keadaan Majapahit semasa Nambi juga berbeda dengan keadaan semasa Ramapati. Dan keadaan Majapahit masa Ramapati jauh berbeda dengan keadaan Majapahit sekarang ini. Arya Tada sudah resmi diangkat menjadi Mapati Hamengkubumi. Dan kita sudah resmi menjadi lawan yang saling berhadapan, Rasmi. Jadi kau sudah menganggap aku sebagai lawan? Paling tidak untuk saat sekarang ini. Rakuti, diam. Tenanglah. Jangan ribut-ribut begitu. Marilah kita nikmati suasana malam ini berdua saja.
Tetapi kalau kau ribut-ribut terus, nanti ada orang dengar dan ingin ikut bergabung. Malam yang indah ini sebaiknya kita berdua saja yang menikmatinya. Kau gila, Rakuti. Kau benar-benar sudah gila. Aku memang gila, Rasemi. Kalau aku tidak gila, mana mungkin aku bercita-cita menjadi Raja Majapahit? Kalau aku tidak gila, mana mungkin aku keluar dari desa Ganding dan mengadu untung di Majapahit? Kau sendiri sebenarnya gila, Rasmi. Hanya saja kau tidak sadar. Kita semua gila. Gila pangkat, gila dudukan, gila harta, gila uang. Ya, manusia hidup memang penuh dengan kegilaan. Dia selalu mengejar apa yang ingin ia kejarnya. Meskipun mungkin yang dikejarnya itu semu, tetapi dia tetap ingin mengejarnya sampai dapat. Apakah yang aku dengar ini adalah cermin dirimu? Kau tak perlu tahu, Rasemi. Rahasia pribadi seseorang tak layak diketahui orang lain. Kendati itu sahabatnya sendiri. Jadi kau selama ini selalu menyimpan rahasia? Setiap orang pasti mempunyai rahasia pribadi. Tapi aku tidak pernah menyimpan suatu rahasia apapun padamu, Rakuti. Aku selalu berterus terang. Aku selalu bicara apa adanya padamu. Bahkan untuk mencapai cita-citamu menjadi Raja Majapahit, aku mendukungmu secara penuh. Siapa yang tahu dalamnya hati manusia? Dalamnya samudera bisa diketahui. Tapi dalamnya hati seseorang akan selalu menjadi pertanyaan. Tidak kusangka ada seorang sahabat seperti engkau, Rakuti. Sahabat yang begitu mudah melupakan hari-hari lalunya. Sahabat yang melupakan semua perjanjian-perjanjiannya. Apalah arti sebuah perjanjian? Perjanjian-perjanjian itu tidak ada nilainya. Rakuti, menyumpahlah, memakilah sepuas-puasmu. Selagi kau bisa memuntahkan sumpah serapahmu, caci makimu. Aku sudah kebal dengan itu semua, Rasmi. Sekaranglah saat terbaik untukmu menuangkan semua unek-unek, ketidaksukaan, ketidakpuasan, kekesalan, kemarahan, kekecewaan, dan semua-semua yang ingin kau lontarkan padaku. Aku akan terima dengan senang hati, karena matahari esok pagi kau pasti tidak akan menikmatinya. Rakuti, jadi kau benar-benar akan membunuh sahabatmu ini? Oh, Rakuti, sampai hati benar kau akan menghabisi nyawa sahabatmu yang telah sama-sama merintis dan berjuang dari bawah sekali, Rakuti. Kalau ada kesalahanku padamu, maafkanlah aku, Rakuti. Aku tidak pernah ingin mengecewakanmu. Aku tidak pernah bersikap tidak suka padamu, Rakuti. Keberadaanku di Majapahit ini adalah juga untuk membantumu. Oh, mengapa kau sekarang haus akan darah sahabatmu sendiri, Rakuti? Mengapa? Tak usah kau tanya mengapa. Karena pertanyaan seperti itu tak akan pernah ada jawabannya. Mengapa? Ya, mengapa? Mengapa kita hidup? Mengapa kita saling tikam? Mengapa kita mengejar cita-cita? Mengapa kita berkorban? Mengapa kita dikorbankan? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan sebagainya. Kau mulai pandai bicara, Rakuti. Kuakui, tapi aku harap jangan cabut nyawaku. Tolonglah, Rakuti, tolonglah. Berilah aku kesempatan, Rakuti. Untuk apa saja, aku bersedia melakukannya untukmu, Rakuti. Asal aku kau beri hidup. Jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan ambil nyawaku, Rakuti. Jangan. Sekali-sekali tak terlintas dalam benakku ingin membunuhmu, Rasa. Tidak. Kau adalah sahabatku. Oh ya? Mitra kerjaku selama ada di Majapahit. Aku banyak belajar dari kau. Kehadiranmu dalam hidupku sungguh sangat berarti. Tanpa kau, tidak mungkin aku sampai di Majapahit. Tanpa kau pula, tak mungkin ku nikmati hidup sebagai penggawa tinggi kerajaan. Jelasnya kaulah yang mendorong semangatku, yang mempertegas cita-citaku. Jadi secara akal sehat, mana mungkin aku membunuhmu? Terima kasih, Rakuti. Terima kasih.
Kau memang benar-benar sahabatku yang sejati, Rakuti. Aku bersyukur sekali punya teman dan sahabat seperti dirimu, Rakuti. Kau memang luar biasa. Sungguh, aku tidak akan melupakanmu sepanjang hayatku. Terima kasih, sahabatku. Terima kasih. Oh, Rakuti. Jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan, Rakuti. Bukankah kau akan memaafkan aku, Rakuti? Bukankah kau akan membebaskan nyawaku, Rakuti? Mengapa wajahmu pucat bias begitu, Rasmi? Rakuti, jangan, Rakuti. Jangan lakukan itu, Rakuti. Rakuti. Kau harus patuh. Seorang abdi harus taat. Sekarang kepatuhanmu, ketaatanmu diuji. Cari si Tangsu sampai ketemu. Dan setelah itu singkirkanlah istrimu itu jauh-jauh. Dia telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Dia pantas mati. Cepat kerjakan perintah ini, Rakuti. Kalau sampai kau berani membangkang, masa depanmu sebagai seorang punggawa kerajaan akan lenyap, sirna tanpa bekas. Jangan turuti perasaanmu, Rakuti. Ingat, kau sudah melangkah terlalu jauh. Kau sudah dapat meraih sebagian dari cita-citamu. Apakah kau akan mundur begitu saja dan bersikap seperti seorang bocah ingusan? Aku adalah sahabatmu. Aku bermaksud baik. Itulah sebabnya aku memberimu nasihat. Sekarang kaulah yang memutuskannya, Rakuti. Kalau kau melihat si Tangsu sebagai istrimu, sebagai sosok wanita yang kau cintai, tentu saja hatimu akan berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan bagimu untuk meraih cita-cita yang tinggi, aku yakin kau akan mampu melaksanakannya. Terima kasih, Rakuti. Aku yakin kau tidak mungkin akan membunuh sahabatmu ini. Terima kasih, Rakuti. Kukira tombak itu akan menghunjam ke dadaku. Ternyata kau hanya mengeluarkannya dari warangkanya. Terima kasih, Rakuti. Kau memang sahabat yang tahu belas kasihan. Aku bersyukur pada Sang Hyang Widiwasa karena kau tidak merampas nyawaku yang cuma selembar ini, Rakuti. Terima kasih, Rakuti. Kau memberiku kesempatan untuk menikmati sinar matahari esok pagi. Terima kasih, sahabatku. Terima kasih. Rakuti, apa yang akan kau lakukan, Rakuti? Mengapa kau putar-putar tombakmu seperti itu? Kau tidak bermaksud menikamku, bukan? Rakuti, jangan, Rakuti. Jangan kau takuti aku seperti itu, Rakuti. Rakuti. Kau dengar, Rakuti? Ya. Sekalipun aku juga mempunyai cita-cita menjadi seorang penguasa, tapi aku mempunyai cara yang berbeda. Tapi bukan berarti aku meremehkan caramu. Dalam hal ini kita tidak bersaing dan juga tidak bermusuhan. Belum tentu kita berhasil meraih cita-cita itu. Tapi kalau kita bekerja sama, ya siapa tahu salah seorang di antara kita berhasil. Akulah yang akan berhasil, Rasmi. Dengan kekuatanku, daya-daya kesaktianku yang dahsyat, aku pasti berhasil menjadi raja. Ya. Mudah-mudahan saja begitu, sahabat. Aku tidak kecewa jika kau yang menjadi Raja Majapahit. Tapi dengar dulu penjelasanku ini. Yang pertama, aku juga membutuhkan seorang guru. Tapi
Ranapati bukan guru ilmu kesaktian, melainkan guru ilmu pengetahuan. Apa gunanya ilmu pengetahuan? Kau hanya akan kerja sia-sia Rasmi. Waktumu hanya akan terbuang percuma. Aku kira tidak begitu, sahabat. Aku percaya sekali ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya untuk manusia. Dengan ilmu pengetahuan yang kumiliki, dengan mempunyai wawasan yang luas, aku bisa melihat segala persoalan secara gamblang. Aku bukan lagi menjadi manusia kerdil. Itulah sebabnya kau lihat sendiri, di ruangan kerjaku banyak sekali terdapat buku-buku lontar. Dan aku memperlakukan buku-buku itu dengan hormat. Karena apa? Karena aku memang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Dan dengan sendirinya, aku juga harus menghormati empu-empu yang telah menulis buku pengetahuan itu. Buku-buku itu adalah guruku, Rakuti. Kau pernah membaca salah satu buku simpananku itu, bukan? Ya, aku pernah membaca salah satu bukumu. Buku yang mana? Aku hanya membacanya sekilas saja. Aku tidak begitu senang membaca aksara-aksara. Kalau tidak salah, buku itu berjudul Raja Niti. Bagus, buku yang bagus. Raja Niti adalah buku karya Empu Raganata. Buku itu berisi petunjuk-petunjuk ataupun pengalaman-pengalaman, juga nasihat-nasihat, petua-petua, dan berbagai macam rumusan tentang cara mencapai puncak kekuasaan. Ya, Raja Niti. Raja adalah lambang kekuasaan, sedangkan Niti adalah ilmu pengetahuan. Rasmi, lalu apa langkahmu selanjutnya? Apa yang akan kau kerjakan setelah menekuni buku-buku itu? Langkahku selanjutnya tentu saja harus meninggalkan rumah ini. Aku harus meninggalkan buku-buku itu dan membuktikan kebenarannya di dalam kehidupan. Aku akan mencocokkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang kupelajari dari buku-buku itu ke dalam kenyataan hidupku yang sesungguhnya. Selanjutnya? Dan selanjutnya, aku akan melamar menjadi pegawai atau penggawa kerajaan Majapahit. Penggawa kerajaan? Iya. Kau ingin menjadi raja? Dan kau juga ingin menjadi penggawa kerajaan? Bagaimana ini Rasmi? Apa maksudmu? Maksudku ialah supaya aku bisa menjadi orang dalam istana. Nah, dengan menjadi orang dalam, aku akan bisa mengerti seluk-beluk istana Majapahit, Rakuti. Aku akan bisa memahami kelemahannya ataupun kelebihannya. Dan untuk itu, aku harus bisa menduduki jabatan penting di dalam tubuh pemerintahan Majapahit. Begitu. Jadi kau memilih cara seperti itu? Ya, itulah caranya. Kukira caramu sedikit bertele-tele Rasmi. Cara yang kutempuh tidak bisa dipisahkan dari akal sehat. Permainan siasat, permainan tipu muslihat. Ya, pokoknya serba berhubungan dengan kecerdasan pikiran. Apakah kau tidak membutuhkan kekuatan sama sekali? Dengar aku, Titi, ya. Kau tentu pernah mendengar siapa itu Ramapati. Ramapati juga adalah seorang yang sangat berpengaruh di Majapahit. Bahkan kekuasaannya boleh dikatakan hampir menyamai kekuasaan Prabu Jayanegara. Dia bukanlah orang yang sakti. Dia sama sekali tidak dicaya. Tapi dia mampu mengerahkan kekuatan pasukan yang dahsyat. Itu semua adalah berkat perjuangannya, berkat segala macam siasatnya, dan berkat kemahirannya mencari kedudukan. Baiklah, Rasmi. Memang benar, jalan kita berbeda jauh. Bagiku jalan yang kau tempuh sungguh jelimet, sangat banyak lika-likunya. Aku akan menempuh jalan yang lebih mudah, lebih terang-terangan. Dan ini memang cocok dengan watak serta sikapku. Iya. Baiklah, Rasmi. Sekarang aku benar-benar mohon pamit. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Selamat tinggal. Rakuti, Rakuti, sadarlah Rakuti. Kita bersahabat, Rakuti. Kita bersahabat, bukan? Jangan, Rakuti, jangan. Jangan kau rampas nyawaku, Rakuti. Aku mohon, Rakuti. Jangan, Rakuti. Jangan. Kasihanilah aku, Rakuti. Jangan bunuh aku. Jangan, Rakuti. Aku mohon, kasihanilah aku. Rakuti. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Rakuti. Aku sahabatmu, Rakuti. Kita sudah seperti saudara, bukan? Jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan. Aku mohon.
Jangan kau bunuh aku, Rakuti. Apapun kehendakmu akan kulaksanakan, Rakuti. Tapi jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan. Perlahan-lahan Rakuti melangkah mendekati Rasmi. Tombak di tangannya terus berputar-putar membelah kabut malam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.